Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ya, sini saya akan menjawab tentang pertanyaan dari dulur-dulur yang lewat info atau WA atau langsung yang ketemu. Itu pertanyaannya yang simpel aja, yaitu Kang, apa ada suatu media itu yang ekstrim? Ya, saya jelaskan. Ekstrim hanya ada dalam bahasa iklan. Ekstrim karena apa? Untuk menarik, ibaratnya itu menarik pemahar supaya memahami. Dikatakan ekstrim karena bahasanya sangat menarik. Kita kembali kepada diri kita sendiri. Misalnya kita memble, kurang pede, tidak bisa komunikasi dengan seseorang ataupun target, mana mungkin itu dapat tercapai. Kemudian komunikasi yang kurang baik itu juga mempengaruhi. Juga ada yang beranggapan, Kang, bisa jarak jauh. Bisa. Tetapi jangan diartikan kita memakai minyak di rumah, kita panggil nama si target, ya enggak mungkin target datang langsung ke rumah minta nikah, saya cinta kamu, rindu kamu. Nah, itu ngibul namanya. Itu hanya ada di angan-angan. Anggapnya ekstrim itu yang begitu, sekali colek, sekali tatap, sekali tepuk, sekali jabat tangan, sekali kena senyum, dia kena. Tidak begitu. Itu ini saya ungkapkan tata caranya begitu. Tidak ada, walaupun itu minyaknya, medianya itu harganya jutaan, 5 juta, 7 juta, sama saja. Bila si pemakainya memble, kurang pede, tidak bisa komunikasi, ibaratnya tidak mau bertemu, walaupun medianya itu bagus, mempunyai kekuatan daya pelet atau pemikat, jika si pemakai itu memble, melempem, itu akan kesulitan. Jadi suatu media yang ekstrim itu tidak ada. Memang media itu mempunyai mengandung tua untuk pemikat ataupun pelet. Tapi kita kembali tergantung kepada si pemakai. Kemudian jika yang ditembak atau seseorang, kita kembali ke itu jodoh. Kalau tidak jodoh, tidak nasib jodoh, itu susah. Walaupun ditembak, pakai media apa, mengeluarkan uang begitu banyak, namanya tidak jodoh, tidak bisa. Kenapa kok begitu? Itu kuasa ilahi, bukan kuasa manusia, ingat. Makanya banyak seseorang itu menggampangkan suatu permasalahan, angen-angen, tetapi itu teori.
Tapi dalam pelaksanaan di lapangan jauh berbeda. Jadi yang dikatakan suatu media ekstrim itu yang bagaimana? Main colek, main tepuk, main jabat tangan langsung kena, ya enggak. Tapi semua itu kita kembali sesuai dengan konten-konten saya sebelumnya, yaitu semua itu berproses. Semua itu berproses. Melalui proses, bukan instan, bukan sulapan ataupun sandiwara. Jadi media yang mempunyai tua pelet atau pemikat itu tergantung dari si pemakai. Kalau si pemakainya cemberut, kaberak, ngamuan, nyelatuan, ya mana mungkin disukai banyak orang. Timbal baliknya dia banyak musuh, nggak disukai banyak orang. Sering orang-orang banyak yang tanya, itu ekstrim nggak, ampuh nggak? Kalau jawab, saya bingung. Saya jawab begini karena dia tidak tahu, tidak bisa nerawang. Saya menjelaskan ini itu, ya masa dia percaya? Enggak bisa, karena dia tidak mempunyai kemampuan. Tapi dalam dunia klinik itu banyak penipuan, dijual tidak ada isinya, jual. Nah, seperti ini nih, kemarin dari Clean ya, tamu minyak bulu perindu, ini dari minyak goreng ini bimoli nih, saya baukan ke hidungnya orangnya sendiri nih, gitu. Ini loh Mbak, baunya minyak goreng bimoli nih, ini bulu perindu ini, dalamnya bulu perindu. Ini belinya 450.000. Nah, 400. Kalau di saya kan 100. Minyak asli, minyak saya. Nah, ini minyak goreng nggak wangi. Baunya ya bau minyak goreng ini 450.000. Sowong, tidak ada kodamnya, tidak ada energinya. Kan kasihan. Tetapi dalam penjualan dia itu ada iming-iming, menggiurkan si pembeli agar membeli, terpikat supaya beli. Hasilnya ya tola-tole, ambiar, tidak mempunyai suatu manfaat yang positif. Kasihan, ini beli di Surabaya ini, tapi saya tidak menyebutkan beli di mana. Saya menghormati. Ini contohnya ini. Ini minyaknya rindu, harganya 450.000. Diiming-iming si target kena, nempel, gendeng, dolei, rindu. Tapi kenyataannya si target malah menjauh, cekcok lah, malah nggak suka, malah lari dia, karena isinya nggak ada. Saya contohkan misalnya ini pembeli menjelaskan ini ampuh, ini ekstrim, itu dijelaskan begitu, tetapi isinya tidak ada. Orang yang nggak bisa nerawang melihat, dia percaya saja karena dengan iming-iming dari si penjual. Jadi tadi, makanya saya tidak bisa menjawab, Kang itu ampuh ah, itu dahsyat ah, kalau jaminan ah. Nah, itu suatu pertanyaan begitu. Dalam dunia supranatural, klinik itu tidak ada jaminan. Jaminan itu milik sing gawe urip, sing ngecet lombok. Nah, itu
Bila ada yang mengatakan ada jaminan test drive, itu sandiwara, itu malu bohongan itu loh, angel. Dalam satu konten saya, bila ada jaminan, itu ajak penjual mall, coba suruh colek itu, anak yang cantik-cantik, anak kapuk lah itu. Tata caranya dalam ngajak penjual yang ada jaminan, yang bisa dites. Tes apa nih? Dalam dunia mahaba, pengasihan, itu semuanya butuh proses. Dan kembali lagi, itu masalah jodoh atau tidak, itu tadi suarati dengan media yang bagus. Kalau si target mempunyai tirai pagar goib atau energinya kuat, ya nggak bisa. Ya macam-macam lah namanya yang tidak jodoh. Walaupun dianu kena, dipelet, dipikat kena, tapi akhirnya buyar, namanya nggak jodoh juga, nggak jodoh. Bukan jodoh itu banyak penyebabnya. Itu kembali kita ke ekstrim dan tidak ekstrim. Jadi kalau menjelaskan itu tidak ekstrim, tetapi saya selalu menjawab pertanyaan dari klien atau penanya info atau WA. Saya tidak pernah mengatakan media saya ekstrim. Saya selalu mengatakan semua itu berproses. Dan saya menjelaskan tentang kendala-kendala, kenapa kok sulit jodoh, kenapa kok begini, kok begitu. Pemaharan di tempat saya, langsung datang ke rumah, saya tidak langsung memberikan minyak. Saya kasih pertanyaan, apa yang ditanyakan, masalah jodoh, kenapa kok susah mendapatkan jodoh, kenapa kok susah menggait si target. Itu saya jelaskan semua kelemahan-kelemahan. Jadi lewat ilmu terawangan, bukan mengandai-andai, bukan tebak-tebakan, enggak. Banyak penyebabnya orang itu sulit jodoh. Makanya Kang, saya pakai media ini, beli di sana ini harganya begini kok nggak berfungsi, nggak manfaat. Kenapa begitu? Itu saya jelaskan. Apa medianya kosong, apa medianya ini kurang bagus, atau si joki atau si pemakai ini memble atau bagaimana, apa penyebabnya. Jadi dijelaskan, dikupas. Bukan mentah-mentah langsung saya kasih minyak, ini harganya ini, pemakaiannya begini, enggak. Di tempat saya begitu. Tapi banyak orang berpikiran itu orang memakai media itu selalu berhasil menggampangkan suatu masalah, ya tidak. Semua itu ada banyak keterkaitan media dan si pemakai. Keterkaitan juga banyak di situ, saling keterkaitan, nah itu sampai ke plecok, nah itu situlah ini. Kemudian banyak media-media apa ini yang dimarkan banyak yang kosong, malah isinya itu macem-macem, kuntilanak ala genderuwo, itu banyak yang ditemui. Itu saya banyak dikasih itu sama si pemahar, datang ke rumah saya langsung, tanyakan ini beli ini. Harganya pun juga cukup lumayan, katanya 500, 700, 350. Medeni regane. Jadi
yang dikatakan suatu media ekstrim itu dalam suatu bahasa tujuannya adalah untuk menarik perhatian si pembeli. Nah, kesimpulannya si pemakai adalah pokok kunci. Orang yang mudah dipelet, dipikat adalah orang-orang yang mempunyai energi yang lemah. Itu gampang, itu mudah. Gampang dipengaruhi. Jadi soal apakah ada orang yang begitu? Ada, tapi sedikit orang yang mempunyai energi yang lemah karena dari pikiran atau bagaimana. Makanya seseorang itu banyak mengalami suatu kegagalan karena tidak memperhatikan tata cara mainnya, tata caranya, medianya, kemudian tata cara dalam berperilaku. Berperilaku dan tata cara main suatu media itu saling berterkaitan, dan hasilnya adalah berproses, bukan hitungan waktu. Tidak bisa seminggu kena, 1 bulan kena, tidak bisa. Ada yang memakai suatu media, ada yang 2 hari kena, itu ada 3 hari juga ada, seminggu ada, 1 bulan ada, macam-macam. Jadi manusia tidak bisa menargetkan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Ingat, jodoh itu di tangan Tuhan, bukan manusia yang menentukan. Kang, biasanya tanya, Kang itu permanen? Nah, kalau kena permanen, tidak bisa dikatakan permanen. Kalau wis pacaran, dikaploki, dipisui, ditendang, tidak dihargai, cuek, akhirnya ya buyar ya. Itu namanya nggak permanen kan gitu. Tergantung dari kita sendiri juga. Sama dengan sudah rumah tangga, gak dinafkahi, dikaploki, diantemi, akhirnya buyar, cerai, buyar, ambyar. Hanya orang-orang yang masih pemahar cari kepastian, suatu media pasti ada jaminan. Itu yang bagaimana jaminan dan kepastian itu yang bagaimana? Kalau sampean sendiri aja nggak bisa lihat kekuatan daya goibnya, malah gampang bohongi sama penjual yang abal-abal. Yang penjual suatu media abal-abal itu banyak. Kalau yang sungguhan ada, yang abal-abal lebih banyak. Jadi berhati-hatilah dalam suatu pemaharan. Pemahari paling bagus itu datang ke rumah si penjual, supaya tahu kemampuan orangnya itu bagaimana, minta solusi, kenapa saya begini, begitu, cari rezeki kok susah, kok seret, sering sakit, kena apa, tanyakan. Jadi dalam memaharan suatu media itu hati-hati, karena jenengan itu tidak bisa melihat daya tuanya, hanya bermodalkan suatu pertanyaan. Kang ampuh, kan mesti ampuh, itu pasti kena, ya itu penjual banyak begitu, banyak iming-iming.
pasti dia akan cari sampean mas. Kalau kena minyak saya mas, kena media saya mas, ngiming-ngiming supaya beli. Sesudah beli ditanyakan kok nggak ada manfaatnya, kok nggak ada efeknya. Ya lama-lama diblokir, lama-lama melarikan diri, malas menjawab kan gitu. Banyak yang begitu. Jadi saya itu dikasih banyak tamu itu, wah jimat modelnya apa banyak sekali. Yang rupa raja lah, yang rupa akik, rupa gelang, banyak sekali. Rupa semar, saya kembalikan tidak buat jenengan mawon. Karena apa? Isinya banyak kosong, isinya aneh-aneh, genderuwo lah, blorong lah, kuntilanak, bedes, ya itu banyak sekali macam-macam. Kasihan yang si pemahar itu, ya namanya dunia kembangi urip ya. Barang yang dijual tidak sesuai dengan tujuan manfaat gitu. Jadi malah tambah berantakan. Jadi tadi semua itu tergantung dari si pemakai. Kalau medianya juga iya, juga bagus. Kalau medianya bagus, ya efeknya juga bagus. Dikatakan mempunyai efek bila mempunyai suatu manfaat. Gitu. Bila pemikatnya nggak main, tetapi mainnya ke gampang menarik rezeki, itu sudah mempunyai poin manfaat. Gitu. Kemudian ada yang memahari minyak untuk rezekian nggak main, tetapi pemikat peletnya malah main. Jadi macam-macam suatu reaksi dalam suatu media. Memang kata-kata dalam media pengiklanan itu ya macam-macam, sutahta lah, pengeretan, diloroti, namanya bahasa. Supaya apa? Pembeli supaya membeli. Kalau di tempat saya, bila ada santet atau guna-guna, saya sembuhkan. Itu gratis, tanpa ditarik mahar tambahan, tidak ada. Insya Allah penyembuhannya pun sebentar. Kalau guna-guna ya mungkin ya 30 detik lah, 1 menit lah gitu. Kok bisa begitu ya nggak tahu ya. Namanya dengan doa, yang penting yakin. Jadi suatu media ekstrim dan tidak ekstrim itu tergantung dari si pemakai ya. Jangan berandai-andai, sekali colek, sekali jabat tangan, si doi harapan akan kena. Enggak, berproses dari nggak suka, kemudian suka berteman, lama-lama ada rasa hati. Di situ berproses, ada yang lama, ada yang sedang, ada yang lambat. Kan saya beli suatu media katanya ekstrim, tapi kok nggak ada manfaatnya. Misalnya barangnya bagus, tapi kok tidak mempunyai efek. Nah, itu jadi tergantung karena dari jenengan sendiri ya, hanya memakai, hanya nyimpen, tapi melempem di rumah, nggak mau bergaul, hanya lihat-lihat di jarak jauh, cewek-cewek, nggak mau kenalan, nggak mau komunikasi. Ya dapat jodoh dari mana? Nggak bisa. Dalam mencari jodoh, memikirkan
pemikat atau pelet adalah intinya selalu memuji, perhatian, gombal, ngumpul-ngumpul memuji, ya itu. Dia senang, pemikat peletnya masuk. Kang, saya nggak bisa ngomong itu, ya itu kelemahan gitu. Saya nggak bisa merayu, saya kurang pede ngomong sama perempuan, itu takut. Tapi saat belum ketemu itu rencananya ngomongnya manis-manis, saat ketemu mingkem gitu loh. Banyak yang begitu, mingkem. Si target pergi nyesel, dalam pikirannya mending ketemu mana rek, ketemu lagi ya mingkem lagi. Disitulah kelemahan dari si pemakai atau seseorang. Ingat, jangan berandai-andai, sekali colek, sekali senyum, sekali tatap, sekali jabat tangan, si doi akan kena. Kemudian pelet dari jarak jauh itu harus kenal. Intinya yang pertama syaratnya itu adalah kenal. Itu pelet jarak jauh. Kang, aku nggak kenal, punya fotonya atas namanya juga punya. Wah, ini artis-artis ibu kota kena kabeh, Dewi Persik, Luna Maya, sing ayu-ayu kena semua. Ada foto, ada namanya. Itu ngawur. Yang penting kalau pelet jarak jauh adalah yang kenal, diniatkan. Yang penting niat. Dalam suatu media saya itu tidak ada mantra, hanya diniatkan. Bismillah, ya Allah, saya minta berkah dan karomah dari minyak ini untuk membuat siapa menjadi lulu hatinya, supaya rindu cinta mengejar-ngejar ke saya. Itu doanya begitu. Jangan neko-neko, gampang. Karena orang itu jaluk gampangnya, minta yang mudah. Mau neko-neko, nggak mau puasa, nggak mau yang apalah, wirid-wirid lah yang panjang-panjang, apa yang lelaku, berat-berat. Karena orangnya beli ya. Itulah keterangan saya tentang masalah media yang ekstrim. Jadi kita harus memahami. Tidak bisa mencerna, memahami, nanti nyesel. Banyak pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Saya sudah beli ini, katanya ekstrim kok gak kena, gak iso, malah menjauh, malah apa gitu. Kemudian kita harus introspeksi diri, kelakuannya kini itu ya apa, bejat apa, ambiar apa. Banyak suatu kegagalan. Banyak orang yang tanya kepada saya, Kang, ada testimoni ya? Saya nggak pernah jual testimoni, saya nggak pernah. Banyak keberhasilan, banyak sekali, tapi saya tidak pernah mengupload. Itu rahasia dari clean, saya nggak pernah. Kalau membuat sandiwara testimoni banyak, pakai HP ini screenshot, deret-deret, jadi. Ganti nama punya HP 3 apa 2, wis sudah jadi testimoni. Ini kan bujui sandiwara. Banyak testimoni begitu. Ada testimoni, Kang, sekarang dia suka saya, seneng saya, nyapa, ngajak main, 1 minggu buyar. Itu namanya nggak jodoh. Tapi sudah jualan testimoni, tapi akhirnya
Juntrung-juntrung akhirnya buyar, ambiar. Gitulah. Makanya banyak orang tanya testimoninya ada. Nggak pernah jualan testimoni. Karena ini rahasia. Jual testimoni ya kasihan yang itu rahasia clean yang dirahasiakan, bukan dipromosikan atau disebarkan di khalayak umum. Namanya memegang rahasia seseorang. Cuma banyak itu kan testimoni ya. Buat testimoni itu gampang. Tapi memang ada testimoni seseorang itu ada yang dipromosikan itu, tapi akhirnya buyar, ambiar banyak. Misalnya ada testimoni 100, akhirnya buyar, yang keberhasilan mungkin ya 15, 10, yang 90 orang ya buyar akhirnya. Namanya itu tidak jodoh. Permanen tidak permanen dari perilaku kita sendiri. Ingat pemahaman tentang ekstrim, ya, tentang ekstrim. Banyak minyak dijual-jual dengan harga yang cukup tinggi, ya, tergantung dari jenengan yang menyikapi. Lebih baik mendatangi ke rumah si penjual, sekalian konsultasi. Masalah asmara, jodoh, kenapa saya kok begini, kok begitu. Bila ada sengkolo atau karma perbuatan yang jelek, energi negatif, tempat saya bersihkan. Karena hal itu menghalangi. Itu menghalangi datangnya suatu kebahagiaan atau rezekian atau masalah wujud. Ini media itu paling banyak itu sebagai usaha ikhtiar dalam menjembatani jenengan untuk mendapatkan jodoh. Cukup sekian konten saya berikan kali ini. Bila ada perkataan yang kurang enak, kurang berkenan, saya mohon minta maaf. Semua orang belajar dan belajar, selalu berproses. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.